dalam program Vio Indonesia Dunia Kita bersama saya Rifan Biastono dan Aryatna Budianto. Nah pemirsa, ini selain menikmati suasana musim panas ya di Amerika Serikat, di mana di sekitar kita nih banyak sekali anak-anak yang sedang berkegiatan ya di luar ruangan gitu. Orang-orang juga sudah mulai percaya diri untuk berkegiatan satu sama lain ya, bersosialisasi karena lumayan tinggi ya tingkat vaksinasi di Amerika Serikat. Sudah mencapai hampir 70% untuk dosis pertama. Tapi memang ini kita sedang dalam jalan atau arah yang baik sebetulnya ya, karena semakin mendekati yang namanya herd immunity atau kekebalan kelompok itu tadi. Banyak tantangannya sih ya, banyak juga orang yang kalau dari hasil survei ini, beberapa survei itu menyatakan bahwa mereka ini sepertiga populasi Amerika itu ada yang bilang nggak mau divaksinasi. Di sejumlah wilayah di Amerika Serikat, terutama di negara-negara bagian yang ada di selatan ya, itu tingkat vaksinasi masih cukup rendah. Betul, nanti kita bakal lihat nih apa komentar diaspora Indonesia di sana tentang tingkat vaksinasi yang rendah di tempat mereka tinggal. Nah, tapi ada satu lagi nih, negara bagian yang justru tingkat vaksinasinya lumayan yang paling tinggi nih di Amerika Serikat, di satu kota namanya San Francisco, di negara bagian California, betul sekali. Ini tingkat vaksinasinya tinggi, tapi memang kehidupan belum berjalan kembali normal seperti pra-pandemi sih. Masih ada yang berjuang keras untuk hidup sehari-hari. Nah, kekhawatiran juga terutama dirasakan oleh para pebisnis diaspora Indonesia yang bermukim di sana. Tokoh-tokoh penting Gedung Putih berkampanye ke sejumlah negara bagian untuk mempromosikan vaksinasi COVID-19. Detroit, this Delta variant, it spreads faster, and it is in many cases reported to be much more serious in terms of its impact. And the vaccine will protect you from it. Sekalipun menurut data Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS, CDC, rata-rata tingkat vaksinasi nasional AS sudah mencapai 68% untuk setidaknya dosis pertama, namun angka ini tidak merata. And right now, only 44% of Georgia residents have had at least one shot. And that's just not enough, which is why we came to Savannah today. Dan di sejumlah negara bagian di selatan Amerika, warga enggan divaksinasi dengan berbagai alasan. I do think some people feel the vaccine was developed very quickly and there's uncertainty there. 8 dari 10 negara bagian yang menduduki peringkat terendah vaksinasi di Amerika Serikat adalah negara bagian di selatan Amerika. Sekalipun tinggal di daerah dengan tingkat vaksinasi rendah, antusiasme diaspora Indonesia untuk mendapatkan vaksin dinilai tinggi. Mereka punya sanak saudara di Indonesia, mereka tentunya membandingkan dengan kondisi Indonesia yang sekarang ini sungguh memprihatinkan, dan bahkan vaksin aja mereka nggak ada di sini. Vaksin yang hebat-hebat itu melimpah ruah kok tidak dimanfaatkan. Jadi mungkin itu motivasinya yang ada. Selain dari latar belakang pengetahuan atau kemurnian pandangan sains dan pengetahuan ya. Sementara diaspora pemilik restoran di Atlanta, Georgia, yang sudah mulai beroperasi lagi, tetap akan mengandalkan protokol kesehatan untuk perlindungan terhadap COVID-19. Kita encourage our employee buat vaksin. Cuma ada juga kan yang mereka yang no, I don't want to vaksin. Jadi kita nggak bisa push juga gitu loh. Kita ya udah saling trust aja. Yang penting kita tetap prokesnya ya, cuci tangan, sanitizer, semuanya tetap diperhatikan itu. Selain pendekatan vaksinasi yang lebih personal di dalam komunitas etnis dan keagamaan, upaya kampanye vaksin Gedung Putih kini juga ditargetkan ke warga muda AS usia kurang dari 24 tahun yang tingkat vaksinasinya baru mencapai 50%. Demikian laporan VOA. Pandemi setahun lebih memukul pemasukan usaha kecil dan menengah, termasuk restoran Kerimachi Ramen di San Francisco, negara bagian California milik diaspora Indonesia. Kita nggak pernah tutup actually, karena kita termasuk yang essential, jadi kita tetap buka, cuma salesnya tuh drop 95%. Usaha milik diaspora Indonesia lain, Marina Flora Design, justru mengalami peningkatan order karena memindahkan penjualannya ke online. Apparently people work from home and nobody can see anybody, the parents, the mother, the sister, so they send like a birthday bouquet, they send like a get well, even a funeral. So the funeral, you can even attend the funeral. Desainer interior Jonathan Rahman harus menutup toko fisiknya
dan lebih fokus pada konsultasi desain yang masih bisa dilakukan online. Clearly, people have different priorities now, and they want to nest, and their home becomes a lot more important for the obvious reason: working from home, spending more time at home. Throughout the pandemic, actually, I got multiple projects like I've never had before in my life. So we were actually extremely busy in our design business. The retail shop closed, but the online business actually was also increasing. Satu yang masih memunculkan kontroversi, perlukah konsumen mengenakan masker atau harus tunjukkan bukti vaksinasi? For safety, I would. You know, whatever they say. If the scientists and doctors tell you have to wear a mask in a big group of 40 people, do it. Para pemilik usaha pun mengandalkan kejujuran pelanggan tanpa mewajibkan bukti vaksinasi. I'm not an airline, and you know, it's not like there are 500 people coming into my store all at once. We have, when the store is open, there'll be maybe a group of people coming in as family or friends, and I'm going to let them decide how comfortable they are. Tapi aturannya berbeda untuk karyawan. For the employee, yes. I think it's good for us and for the customer. Terus terang kita tuh bisnis kecil banget. Jadi yang kerja cuma saya, suami, sama cuma ada 1 orang di kitchen. Jadi kalau misalnya salah satu dari kita sempat kena COVID, ya restoran ini bakalan tutup. Dari San Francisco, California, Andre Tambunan, VOA. Setelah yang satu ini kita bakal menjawab pertanyaan dari pemirsa dunia kita, Ya. makanya jangan kemana-mana, tetaplah di Dunia Kita. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dunia Kita yang kami bawakan dari pinggir kali. Pinggir kali sih emang. Iya, dari pinggiran Sungai Potomac di Washington DC. Betul. Nah, sekarang waktunya untuk menjawab pertanyaan dari pemirsa Dunia Kita. Kita bakal menyapa Ibu Wiji yang ada di Surabaya. Halo. Assalamualaikum, halo Dunia Kita. Saya Wiji dari Surabaya. Mau tanya, bagaimana kegiatan Idul Adha di Amerika? Sama seperti di Indonesia enggak? Salam buat keluarga saya di Ponorogo. Selamat Idul Adha ya, semoga sehat semua. Amin. Dadah. Kalau ngomongin soal perbedaan Idul Adha di Indonesia sama di sini, yang jelas di Amerika Serikat Idul Adha itu bukan hari libur nasional. Bukan. Jadi kalau misalnya kita mau sholat Id gitu ya, kita memang harus sengaja meluangkan waktu, misalnya Harus izin. Tapi di Amerika Serikat dan juga saya dengar di beberapa negara lainnya ya, Idul Adha itu justru malah dirayakan lebih meriah. Katanya lebih segitu besar ya. daripada Idul Fitri. Pastinya sih, karena ini memang satu puncak perayaan. Kalau di Arab Saudi sendiri kan memang istilah puncak perayaan haji gitu kan ya. Hari-hari terakhir ketika jemaah haji itu berada di Mekah sana di Arab Saudi. Dan memang kalau untuk tahun ini, sebetulnya dari tahun kemarin sih ketika pandemi mulai menyerang, melanda, perayaan Idul Adhanya sendiri agak berubah sedikit lah. Berubah, dan juga memang tahun ini diaspora Indonesia pun tidak bisa berangkat haji ya, seperti halnya dengan calon haji dari Indonesia. Dan kalau misalnya kita melihat bagaimana warga Indonesia di sekitar Washington DC itu merayakan Idul Adha, ya biasanya dengan sholat Idul Adha. Betul, tahun ini memang digelar seperti Idul Fitri kemarin, sholat Idnya ada 3 shift ya, 3 giliran, pagi, agak siang, dan siang. Nah, tapi yang membedakan dengan sholat Idul Fitri kemarin ini adalah karena sekarang, ini Masjid Indonesia kan letaknya di negara bagian Maryland. Betul. Nah, negara bagian Maryland sudah membolehkan warga untuk tidak mengenakan masker dan juga boleh berkegiatan di dalam ruangan, asal mereka sudah divaksinasi. Betul. Jadi itulah yang diterapkan oleh Masjid Imam Center. Tapi kalaupun demikian, walaupun udah divaksinasi, boleh dempet-dempetan, tapi katanya masker harus tetap tetap pakai masker selama sholat di dalam ruangan begitu. Kalau soal kurban? Kalau soal kurban, sejak tahun lalu mulai ada penyaluran korban lokal untuk warga setempat. Betul sekali. Dan kalau misalnya di Indonesia biasanya kurban itu hewannya langsung disembelih di sebelah masjid. Kalau di sini nggak ada. Di sini nggak boleh. Aturannya ketat ya. Iya, jadi harus Masjid Imam Center itu harus bekerja sama dengan rumah potong hewan tertentu, dan mereka
menyembelihnya di sana. Kurang lebih seperti itu Bu Wiji, perbedaan Idul Adha di Indonesia dan di Amerika Serikat. Betul. Tapi memang ini momen yang sangat dirayakan ya. Seperti juga ini nih, ada satu hal yang menjadi sejarah di Amerika Serikat dan dirayakan oleh lumayan banyak warga muslim di Amerika Serikat. Ini adalah cerita tentang seorang warga muslim Amerika keturunan Pakistan yang baru-baru ini disetujui untuk menjadi hakim federal Amerika Serikat. Juni lalu, Zahid Quraisy mendapat konfirmasi Senat Amerika Serikat sebagai hakim federal Muslim yang pertama di negara ini. Ini disambut baik, terutama di kalangan diaspora Pakistan. It's the light at the end of the tunnel. With this, our kids will realize that in America, they have an equal opportunity and there is no discrimination. Pengadilan Distrik Federal merupakan lapisan pertama dalam sistem yudikatif federal di Amerika Serikat. Pengadilan ini menangani kasus-kasus terkait konstitusi, undang-undang federal, dan perjanjian internasional. Zahid Quraisy lahir di New Jersey dari keluarga imigran Pakistan dan lulus sarjana hukum dari Rutgers University. Selain praktek pribadi, Zahid juga mengabdi sebagai jaksa federal di Pengadilan New Jersey selama 5 tahun. Salah satu yang menominasikan Zahid adalah American Pakistani Public Affairs Committee, LSM, yang aktif mengkampanyekan keragaman dalam sistem pemerintahan di AS. You'll notice that Zahid Qureshi is so popular that all Senate Democrats and as many as 15 or 18 Republican senators voted for him. We just want to ensure that our community is part of the decisions that are being made about our future. So when we have one of our own in that position, we get the confidence that we are represented. Hakim Quraisy bergabung dalam Angkatan Bersenjata AS setelah peristiwa 11 September sebagai jaksa militer. Ia bertugas di Irak dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri pada akhir pemerintahan Presiden George W. Bush. Peran tersebut menuai kritik, terutama mencuat setelah nominasinya sebagai hakim federal New Jersey. We wanted the White House and the Senate Judiciary Committee to probe unanswered questions about Judge Qureishi's experience as a detention legal advisor in Iraq at a time when there was rampant prison abuse, and also his tenure at ICE in the last year of the Bush administration. You know, Muslim Americans, are really kind of many times just on the receiving end of bad policy, for lack of a better term, when it comes to the U.S. military and when it comes to immigration. And so he's coveted himself as being part of the U.S. military and being part of a system that prevents immigration. And so this is what scares a lot of Muslim Americans. Kantor Hakim Quraisy menolak memberikan pernyataan saat VOA menghubungi. Dari kota New York, VOA. Nah, setelah yang satu ini kita masih punya cerita-cerita lainnya, tapi jangan kemana-mana, tetaplah dalam dunia kita. Nah, kalau misalnya lihat beberapa hari ke depan ini, tanggal 20 Juli kan kita merayakan Idul Adha gitu kan ya. Tapi ini juga jadi hari yang bersejarah. Kita memperingati mendaratnya Apollo 11 di bulan tahun 69 lalu kan. Buzz Aldrin. Nah, ini juga jadi momen yang bersejarah beberapa waktu terakhir ini ketika seorang pebisnis miliarder pecinta adrenalin, Richard Branson, asal Inggris, betul sekali, ini baru saja kembali dari penerbangan antariksa. 15 menit sih, singkat. Betul, dan bisa ngerasain nanti gravitasi sih, tapi memang ini bersejarah karena ini kan pertama kalinya ya dilakukan dengan tujuan untuk mempromosikan wisata antariksa. Wah, luar biasa. Tapi juga ada sebuah kegiatan ya yang tidak lazim juga. Ini mungkin di masa depan akan menjadi sebuah kegiatan yang lebih lazim lagi. Normal-normal aja gitu ya, wajar. Ini dipromosikan oleh sekelompok perempuan Latina di Amerika. Mereka melakukan kegiatan ini, riding moge. Ya, jadi langsung aja pemirsa kita lihat liputannya. Miliarder eksentrik penggila adrenalin Richard Branson terbang keluar angkasa dengan pesawat roket bersayap, membawa wisata ruang angkasa selangkah lebih nyata. Bersama 5 awak dari perusahaan wisata luar angkasanya, Virgin Galactic, pria 71 tahun ini mencapai ketinggian 86 km di atas gurun New Mexico.
Cukup untuk merasakan anti-gravitasi selama 3-4 menit sambil menyaksikan lengkungan planet bumi sebelum kembali ke landasan pacu. 1,000 feet and climbing. I was once a child with a dream, looking up to the stars. Now I'm an adult in a spaceship. Just imagine what you can do. Hey! Penerbangan 15 menit itu menjadi ajang promosi Virgin Galactic yang akan menerima pelanggan berbayar untuk wisata keluar angkasa mulai tahun depan. Branson menjadi orang pertama yang terbang dengan pesawat ruang angkasanya sendiri, mengalahkan orang terkaya di bumi Jeff Bezos 9 hari lebih cepat. Pendiri maskapai Virgin Atlantic ini harusnya baru akan terbang akhir musim panas. Tapi ia memutuskan terbang lebih awal setelah Jeff Bezos mengumumkan rencana terbang keluar angkasa dari Texas pada 20 Juli, bertepatan 52 tahun peringatan pendaratan Apollo 11 di bulan. Branson membantah adanya persaingan. I've said this so many times, it really wasn't a race, but we're just delighted that everything went so fantastically well. We wish Jeff the absolute best, and the people are going up with him during his flight. Perusahaan Jeff Bezos, Blue Origin, berniat mengangkut wisatawan ke area garis Karman pada ketinggian 100 km, yang diakui Federasi Penerbangan dan Antariksa Internasional sebagai batas ruang angkasa. $28 million. Juni lalu, Blue Origin melelang 1 kursi untuk umum yang ingin ikut penerbangan perdana pesawat ulang-alik mereka, New Shepard. How exciting was that? $28 million. Imagine what it would feel like. Sementara SpaceX yang sudah lebih dulu meluncurkan beberapa astronot ke stasiun ruang angkasa NASA dan membangun pesawat untuk ke bulan dan Mars, berencana mengajak turis mengorbit bumi beberapa hari dengan ongkos jutaan dolar pada September. Dari Washington DC, VOA. We're auctioning 1 seat to benefit our foundation, Club for the Future. Sudah 15 tahun sejak Lydia Reis lulus kursus mengendarai motor besar dengan mendapat pujian. Menurut Lydia, mengendarai moge atau motor besar terasa seperti terbebaskan. When you start learning how to ride and you conquer that fear, that helped me throughout the years, believe it or not. So to me, it was more of like if I can do this, I can do anything else. Lydia mengatakan ia juga belajar melawan stereotip gender di dunia moge yang pengendara perempuan masih menjadi minoritas. Dan Lydia mendapat dukungan penuh suaminya. Clubs, riders, they feel like it's a man's world, and the women need to be on the back end, and they do and say as the man does. I look at it different, if they're capable of doing it, why not? More power to you. Let's do this. Lydia membeli sepeda motor Harley Davidson pertamanya pada tahun 2013 setelah anak-anaknya lahir, dan ia memodifikasinya sendiri. Kini ia mulai berpikir untuk menjadi mekanik sepeda motor profesional. Rencana Lydia untuk naik motor besar begitu kuat sehingga ia mendirikan klub motor perempuan bernama Biker Chicks. Lydia mengatakan ini adalah klub tempat perempuan seperti dirinya bisa bebas dari stereotip dan memacu moge, sembari saling mendukung dan berbagi mengenai rencana mereka. I don't worry about anything. I don't worry about the house. I don't worry about the kids. I don't worry about having to cook. What I need to do. I need to do laundry, dishes. None of that. I don't have to worry about any of that when I'm on my bike. When I'm on my bike, I'm me. I'm not the wife, I'm not the mom, I'm me. Menurut para perempuan ini, meski berlatar belakang berbeda, namun mereka bisa saling berbagi rasa kebersamaan. Karena melalui moge, mereka mendapatkan pemberdayaan, kebebasan, dan kemandirian. Dari Los Angeles, VOA. Lewat liputan tadi, maka tuntas sudah dunia kita episode kali ini. Tapi Anda bisa nonton dunia kita serta program VOA yang lainnya di situs kami www.voaindonesia.com atau di YouTube channel VOA Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk menjadi sahabat kami di akun media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram. Dan kalau misalnya teman-teman juga punya pertanyaan seperti tadi Ibu Wiji di Surabaya soal kehidupan di Amerika Serikat, perbandingan soal apa yang ada di Indonesia dan di sini, silakan kirimkan video pertanyaannya
lewat Instagram VOA Indonesia di direct message aja atau ke Instagram kita berdua ya, boleh ya. Kami undur diri dulu pemirsa, sampai ketemu lagi. Saya Aryatna Budianto dan saya Rifan Biastono. Dadah. Bye.